Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menyerahkan Diri. Saudara, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 10. Ini sebenarnya merupakan panggilan bagi manusia pertama yang akhirnya gagal untuk dipenuhi. Ya, saudara, karena dengan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kehendak manusialah yang jadi, bukan kehendak Allah. Akan tetapi, Tuhan Yesus, Adam kedua, memberikan teladan kepada kita dengan ketaatannya kepada kehendak Bapa, sampai ia rela mati di kayu salib. Yesus menang, maka kita pun harus seperti Dia, yang taat sampai mencucurkan darah. Kita pun harus bisa menang, saudara. Maka, hidup sebagai orang Kristen tidak bisa dijadikan sambilan. Hidup kita ini harus hanya untuk melakukan kehendak Allah. Sedangkan yang lain, semuanya bisa kita jadikan sambilan. Itu berarti kita menjadikan kerajaan Allah dan kebenarannya yang terutama, saudara. Maka Alkitab berkata, semuanya akan ditambahkan. Matius 6 ayat 33. Seperti Kristus yang bergumul mengalahkan kehendaknya sendiri untuk melakukan kehendak Bapa di Taman Getsemane, setiap kita pun harus masuk Taman Getsemane, saudara. Taman Getsemane artinya tempat peremukan. Tempat peremukan kita itu adalah dunia ini. Jadi, kita selama hidup di dunia ini mengalami peremukan, begitu maksudnya. Tetapi kita tidak akan menyesal dan tidak boleh menyesal karena kita akan menerima dunia lain, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi, tahun-tahun hidup kita ini sejatinya adalah masa persiapan agar kita dilayakkan, agar kita bisa masuk ke LB3, langit yang baru dan bumi yang baru, bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, persiapan masuk ke LB3 berarti proses meninggalkan diri sendiri. Dan itu pasti sangat menyakitkan. Itu sama artinya dengan penyerahan diri, penyerahan kedaulatan. Kita harus mau menyerahkan diri kita. Apabila sebuah negara menyerah kepada negara lain, berarti kan rajanya juga menyerahkan diri kepada raja yang menaklukkannya, bukan? Maka ia harus tunduk dan memberikan upeti. Semua hak-hak rajanya harus diserahkan dan akan dikuasai oleh raja yang menaklukkannya. Pasti begitu. Nah, banyak orang mengatakan aku menyerah ketika ditinggal oleh pasangan hidup, jatuh miskin, atau sakit parah. Dengan berkata begitu, sebenarnya mereka sudah kalah. Tetapi itu bukan penyerahan diri yang benar. Saudara, sepertinya kita berpikir kita sudah menyerahkan diri, kita sudah tidak mampu lagi. Tetapi sekali lagi itu bukan penyerahan diri yang benar. Tetapi ketika kita bisa memukul, kita bisa membalas, tetapi kita memilih tidak memukul, tidak membalas. Ketika kita bisa mencolek,
tetapi memilih untuk tidak mencolek, ketika kita bisa menyontek tetapi tidak memilih untuk menyontek, ketika kita bisa korupsi tetapi memilih untuk tidak korupsi, ini saudara baru bisa dikatakan penyerahan diri yang benar. Dan pada akhirnya tidak masalah apapun dan bagaimanapun keadaan kita, walaupun itu tidak sesuai yang kita inginkan, walaupun itu menjadikan kita menderita, kita bisa ikhlas menerimanya. Karena kita sudah mengerti kebenaran ini. Karena kita sudah menyadari bahwa kita menyerahkan diri kepada Allah yang berdaulat. Dan yang kita alami pasti itu yang terbaik bagi kita. Kita bisa memahami itu. Akibatnya, di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin jahat dan tidak menentu ini, kita tetap dapat merasakan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Ya saudara, itu memang tidak mudah. Kita harus melatih, kita harus membiasakan diri untuk itu. Kita harus merelakan diri kita dikuasai oleh Tuhan sepenuhnya, saudara. Kita akan perhatikan kisah Ayub. Apa yang tertulis dalam Ayub 23 ayat 10? Dikatakan demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, kita kan tahu bahwa Ayub yang terkenal saleh dan benar itu ternyata masih diproses oleh Tuhan. Harus diakui, ketika menghadapi hal yang demikian menyakitkan, yang demikian menderita, Ayub juga tidak tahan. Buktinya, ia sempat mengutuki hari kelahirannya dan berbantah dengan Tuhan. Seolah-olah mau berkata, mengapa ini harus terjadi? Mengapa ini harus aku alami? Bukankah kita pun juga sering seperti itu, saudara? Namun, sungguh indah bahwa akhirnya Ayub bisa mengerti mengapa Tuhan memimpin dia, membawa dia di jalan yang berliku, gelap, dan tiada menentu. Ia dicelikkan bahwa Tuhan mau memiliki kuasa yang berdaulat penuh atas hidupnya, atas dirinya. Selanjutnya Ayub dengan sukacita menyerahkan dirinya kepada Allah tanpa lagi berbantah satu kata pun, saudara. Bahkan ia mencabut apa yang pernah dikatakannya di hadapan Tuhan. Sebenarnya masalah yang dihadapi Ayub bukan hanya masalah penderitaan, melainkan masalah siapa yang berdaulat atas hidupnya, siapa yang harus berkuasa atas hidupnya, bagaimana ia menyerahkan diri kepada kedaulatan itu. Ayub berusaha hidup saleh dan menjauhi kejahatan. Anak-anaknya pun dilindunginya dengan selalu mempersembahkan korban bakaran. Dengan melakukan itu, Ayub berpikir semuanya akan aman. Nah, saudara, Ayub sebenarnya sedang berdagang dengan Tuhan. Itulah kehidupan keberagamaan. Seperti agama-agama lain juga begitu. Mengajarkan datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, memberikan persembahan dengan maksud supaya diberkati dan dilindungi. Tetapi apa yang kita lihat dalam diri Ayub, dalam hidup Ayub, apa yang dialami Ayub ternyata berbeda, saudara. Itu artinya konsep keberagamaan jadi tidak berlaku. Secara agama, nilai Ayub memang 100. Tetapi secara kebenaran, ia belum sempurna. Maka ia diremukkan oleh Allah. Dan Ayub pun lulus, saudara.
Akhirnya yang menjadi persoalan adalah siapa yang memegang kendali hidup Ayub? Dirinya sendiri atau Tuhan? Tadinya dengan korban-korban persembahan, Ayub berusaha memegang kendali. Tetapi setelah ia diremukkan, akhirnya ia mengembalikan kendali hidupnya kepada Tuhan. Ini pelajaran bagi kita, saudara. Siapa yang memegang kendali hidup saudara? Diri saudara sendiri atau Tuhan? Kalau jujur, kita masih memegang kendali hidup kita sendiri dengan konsep kita sendiri. Saudara, kalau memang demikian, kita harus siap-siap diremukkan oleh Tuhan, supaya kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, agar Tuhanlah yang pegang kendali hidup kita. Tetapi kalaupun itu terjadi, jangan takut saudara. Justru dengan kendali di tangan Tuhan, seperti halnya Ayub, kita pun akan dipulihkan, kita akan diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.